Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD Strada Bakti Nusa. Salam sehat untuk kita semua. Untuk hari ini anak-anak kelas 5 akan kembali belajar IPS, melanjutkan materi sebelumnya tentang pembangunan dan lingkungan. Untuk hari ini kalian akan belajar tentang upaya pelestarian lingkungan sebagai sumber pembangunan. Tema untuk hari ini yaitu sehat itu penting. Subtema 2, gangguan pada sistem peredaran darah manusia, KD 3.2. Nah, pernahkah kalian melihat kondisi seperti pada gambar di bawah ini? Ada gambar polusi asap pabrik, gambar polusi kendaraan, lalu gambar di mana berkurangnya lahan hijau karena digunakan untuk pembangunan jalan, ada tanah longsor, banjir, dan pencemaran air yang diakibatkan oleh polusi air dari limbah suatu pabrik. Nah, kondisi pada gambar tersebut terjadi akibat dampak negatif dari aktivitas suatu pembangunan. Maka dari itu, pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab setiap insan di bumi, dari mulai balita sampai manula. Nah, setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha kalian, yang kita lakukan ternyata memiliki manfaat yang besar bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak pembangunan terhadap lingkungan? Lalu bagaimana upaya kita sebagai masyarakat supaya lingkungan tetap lestari? Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan atau disebut juga dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas pembangunan berwawasan lingkungan. Adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan adalah yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan. Berikutnya, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan integratif atau kesatuan, dan menggunakan pandangan jangka panjang. Namun, pada masa sekarang ini, pembangunan nasional tidak lagi berdasarkan GBHN atau Garis Besar Haluan Negara dan Propenas, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Nah, beberapa upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan yaitu yang pertama, mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah. Berikutnya yang kedua, menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Berikutnya yang ketiga, memberlakukan peraturan pemerintah berkaitan dengan AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya, tahun 1991 pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan dengan tujuan yang pertama menanggulangi kasus pencemaran. Berikutnya, mengawasi bahan berbahaya dan beracun atau B3. Berikutnya, melakukan penilaian AMDAL. Dan yang terakhir, mencanangkan gerakan menanam 1 juta pohon. Nah, itu tadi adalah beberapa upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan. Selanjutnya, lingkungan alam yang bersih, indah, dan sehat membuat hidup manusia merasa nyaman. Hidup manusia tergantung pada lingkungannya. Begitu pula lingkungan juga akan bergantung pada manusia.
Lingkungan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Kita harus menjaga kelestariannya dan selalu bersyukur atas anugerah Tuhan. Maka dari itu, upaya pelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Yang pertama, upaya pelestarian lingkungan. Ada pelestarian tanah, pelestarian udara, pelestarian hutan, pelestarian flora dan fauna, dan yang kelima adalah pelestarian laut dan pantai. Nah, kita akan membahas untuk yang pertama yaitu pelestarian tanah. Tanah longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir menyebabkan pengikisan lapisan tanah oleh air. Peristiwa tersebut dinamakan juga dengan erosi. Erosi menyebabkan hilangnya kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi. Nah, di gambar yang pertama ini suatu tempat atau daerah yang seharusnya banyak ditanami oleh pepohonan, namun ketika hujan lebat, pepohonan sangat sedikit sehingga tidak ada tanaman yang mampu menahan tanah tersebut sehingga terjadilah tanah longsor. Lalu di gambar yang kedua ini adalah contoh dari peristiwa erosi, ya, pengikisan tanah yang diakibatkan oleh air. Berikutnya yang kedua yaitu pelestarian udara. Cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan udara yaitu yang pertama menggalakkan penanaman pohon atau tanaman hias di sekitar kita untuk memproduksi O2 atau oksigen. Berikutnya, mengurangi pembuangan gas sisa pembakaran atau emisi. Jadi ketika kalian memang tidak ada keperluan yang sangat penting, ya sebaiknya tetap tinggal di rumah saja sehingga mampu menghemat bahan bakar serta mengurangi pembuangan gas sisa pembakaran. Berikutnya, mengurangi atau menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Misalnya, ketika kalian berada di rumah ya kurangilah penggunaan AC. Karena ternyata dengan penggunaan AC itu dapat merusak lapisan ozon. Misalnya kalian dalam keadaan cuaca panas ya diganti saja menggunakan kipas angin. Berikutnya yang ketiga adalah pelestarian hutan. Yang pertama dalam melakukan pelestarian hutan dapat dilakukan dengan reboisasi. Kedua, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Ketiga, menerapkan sistem tebang pilih. Keempat, menerapkan sistem tebang tanam. Jadi ketika seseorang melakukan penebangan pohon ya diwajibkan untuk menanam kembali. Jangan kok ketika sudah selesai melakukan penebangan lalu lahannya dibiarkan kosong begitu saja. Tapi sebaiknya ditanam kembali pepohonan. Berikutnya menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan hutan. Berikutnya upaya dalam pelestarian flora dan fauna. Mendirikan cagar alam atau swaka marga satwa. Melarang kegiatan perburuan liar. Lalu menggalakkan penghijauan selain untuk pelestarian flora juga sebagai habitat fauna. Berikutnya yaitu pelestarian laut dan pantai. Caranya yaitu melakukan reklamasi pantai dengan menanam tanaman bakau di sekitar pantai supaya tidak terjadi abrasi. Berikutnya, melarang pengambilan batu karang yang menjadi habitat ikan dan tanaman laut. Ketiga, melarang penggunaan bahan peledak dan bahan kimia dalam proses pencarian ikan. Karena bahan peledak dan bahan kimia itu dapat merusak habitat ikan atau ekosistem ikan yang ada di laut serta tanaman yang ada di laut. Berikutnya, melarang pemakaian pukat harimau dalam mencari ikan
Pukat harimau itu adalah sejenis jaring ikan yang digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan. Namun dampak negatifnya yaitu jenis ikan kecil sampai ikan besar semuanya dapat terjaring. Akibatnya kalau ikan-ikan kecil habis atau tidak ada, nanti tidak ada generasi penerus ikan-ikan yang ada di laut. Sebaiknya kalau ikan masih kecil yang jangan ditangkap, biarkan mereka hidup sampai besar. Berikutnya adalah fungsi hutan. Ternyata hutan itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, produksi hasil hutan seperti kayu dan rotan. Ya, hutan itu ternyata memproduksi hasil kayu. Berikutnya, dapat mengatur keberadaan air di muka bumi. Yang ketiga, mengatur kesuburan tanah. Lalu yang keempat, hutan itu sebagai tempat habitat atau tempat tinggal flora dan fauna. Nah, apa saja akibat dari kerusakan hutan? Akibat yang pertama yaitu punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Akibat yang kedua yaitu terjadinya perubahan iklim. Lalu yang ketiga, akibat dari kerusakan hutan yaitu terjadi kekeringan pada musim kemarau dan ketika musim hujan akan terjadi banjir. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita hari ini tentang upaya pelestarian lingkungan. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa dan selamat berjumpa kembali dalam materi berikutnya. Terima kasih.